Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar. Ada banyak pertanyaan dari orang-orang non-Kristen tentang baptisan Yesus. Kenapa Yesus dibaptis? Kalau dia dibaptis berarti dia berdosa dong. Ya kan? Nah, mari kita belajar kebenaran yang diungkapkan oleh Alkitab tentang hal ini. Baptisan Yesus adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Injil Sinoptik. Nah, secara umum di dalam kehidupan orang percaya, baptisan itu merupakan sebuah tanda untuk mendeklarasikan bahwa seseorang berbalik kepada Allah dan menerima pertobatan. Baptisan juga merupakan tanda terhisapnya seseorang kepada perjanjian antara Allah dan manusia, yaitu umat pilihannya. Nah, lalu bagaimana dengan baptisan Yesus? Berbeda dengan makna baptisan secara umum, baptisan Yesus memiliki dua makna, yaitu pertama makna secara teologis dan yang kedua makna secara religius seremonial atau tata cara ibadah umat Yahudi pada waktu itu. Makna teologis dari baptisan Yesus itu merupakan pernyataan otoritas yang Allah berikan kepada Yesus yang dinyatakan di hadapan banyak orang, dan otoritas itu diberikan kepada kemanusiaannya Yesus ya, kepada kemanusiaannya. Hal ini dilakukan sebelum Yesus melakukan pelayanan, di mana Allah memberikan otoritas kepada Yesus untuk mulai misi penebusannya di bumi ini. Jadi pembaptisan Yesus itu sesuai makna teologisnya itu merupakan simbol dari pelimpahan sebuah otoritas dari Allah yang adalah pemilik otoritas tertinggi. Nah, sedangkan makna religius seremonialnya dari baptisan Yesus itu merupakan sebuah tata cara keagamaan pada saat itu, di mana seseorang yang akan memulai pelayanan sebagai guru ya, sebagai pengajar, itu harus ditahbiskan terlebih dahulu. Yesus adalah anak Allah yang suci dan tanpa dosa. Dia memilih untuk menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengikuti tata cara keagamaan yang ditetapkan pada saat itu. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat 15, di mana ketika Yohanes mencoba menolak permintaan Yesus untuk dibaptis, apa kata Yesus? Yesus merespon dengan mengatakan, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Nah, kalau kita baca terjemahan lama, dikatakan demikian. Biarkanlah, karena demikianlah patut bagi kita menggenapi segala syarat agama. Dari ayat ini jelas sekali Yesus mengatakan bahwa baptisan tersebut merupakan bagian dari rencana Allah terhadap misi yang sedang Ia kerjakan di bumi. Kenapa Yesus harus dibaptis? Yesus dibaptis bukan karena dia memerlukan pertobatan, bukan karena dia berdosa. Karena Yesus adalah pribadi tanpa dosa. Kita bisa melihat bagaimana respon Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang kepada dia dan meminta untuk dibaptis. Yohanes mencoba untuk menolak permintaan Yesus itu. Dan dia ngomong begini, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Itu ada di Matius 3 ayat 14. Nah, penolakan Yohanes Pembaptis ini menunjukkan kesadaran bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis.
Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 27, Yohanes itu berbicara tentang Yesus. Dan dia katakan begini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Atau dengan kata lain, Yohanes sedang mau menyatakan bahwa dia bahkan tidak layak untuk melakukan tindakan yang paling sederhana. Yaitu apa? Membuka tali kasut Yesus. Kalimat Yohanes di dalam Matius 3 ayat 14 ini juga mengungkapkan kesadaran Yohanes akan kekudusan dan kemuliaan Yesus. Yohanes tahu siapa sesungguhnya Yesus itu, dan dia menyadari bahwa Yesus tidaklah memerlukan baptisan. Justru sebetulnya si Yohanes inilah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus. Dari pernyataan Yohanes, ya, kalau kita lihat terjemahan ke dalam bahasa kita sekarang ya, kira-kira dia bilang begini, kamu tidak perlu dibaptis karena kamu tidak berdosa, seharusnya kamu yang membaptis saya karena saya adalah orang berdosa. Kira-kira kayak begitulah. Nah, Yohanes kemudian memberi kesaksian tentang Yesus yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Nah, di situ dikatakan, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Nah, dari kesaksian Yohanes ini itu meneguhkan kembali bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yohanes Pembaptis itu menyaksikan Roh Kudus turun dari langit dalam bentuk apa? Burung merpati dan hinggap di atas kepala Yesus. Penglihatan ini adalah tanda yang diberikan kepada Yohanes untuk mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ketika Yohanes mengatakan ia akan membaptis dengan Roh Kudus, ya, ini berarti bahwa baptisan Roh Kudus akan membawa transformasi rohani yang mendalam, yaitu sebuah kelahiran baru di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, di bagian selanjutnya, Yohanes kembali menegaskan bahwa ia inilah Anak Allah. Ya, tadi ada di ayat itu ya. Nah, pada zaman itu, masyarakat Yahudi ya hidup di dalam harapan akan kedatangan Mesias. Ya. Pengakuan ini mengacu kepada penggenapan akan nubuatan di dalam Alkitab bahwa akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan kehidupan mereka. Dan bahwa sesungguhnya dia inilah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan. Untuk apa? Untuk menggenapi karya keselamatan yang telah Allah janjikan. Jadi pengakuan Yohanes bahwa Yesus adalah Anak Allah juga menegaskan sifatnya yang ilahi. Dan dengan pengakuan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki esensi atau hakikat yang sama dengan Allah. Jadi jangan sampai kita menafsir baptisan Yesus secara sembarangan. Lihat firman Tuhan dan mengerti maksud dari baptisan tersebut. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.